Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan, di mana, dan sama siapa. Kembali lagi dengan gue di Grebek Santuy. Hari ini gue akan grebek rumah salah satu mantan atlet basket Indonesia. Ya, dia cukup menggemparkan perbasketan Indonesia akhir-akhir ini karena pensiun dini. Nah, kita akan dengerin langsung dari orangnya nih, dari orangnya langsung gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, terus ikutin gua udah di jalan nih ke rumahnya, bentar lagi sampai. Buat kalian yang nggak sabar, pantengin aja terus, oke? Akhirnya sampai juga di rumahnya. Gila, tadi gua udah macet banget, terus gua langsung kayak turun, ada motor lewat, gua ambil. Nah, ini sekarang ini udah langsung cus nyampe sini. Maling. Enggak sih, bercanda. Ini gue udah sampai rumahnya atlet yang akan gue samperin, yang akan gue grebek rumahnya. Cuman ini di depan ada motor, jadi ya buat ininya aja, buat nyenengin kalian. Nah, ini kita sekarang udah nyampe rumahnya, langsung aja kita ketok ya. Kita lihat depannya, ini agak kotor sedikit, biasalah rumahnya cowok, apalagi konon yang tinggal itu cuma cowok-cowok, nggak ada ceweknya. Jadi ya maklum lah kalau rumahnya gini. Oke, gue udah lama nggak ketemu dia, jadi ini kayaknya akan menjadi pertemuan yang cukup kangenan dikit lah sama dia. Langsung ya kita gedor. Nah, ini dia atlet yang akan gue grebek rumahnya, Rivaldo Tandra. Apa kabar, Dok? Baik, bro. Baik ya? Baik, habis juara pasti baik kabarnya. Pokoknya kalau udah juara apa juga Baik. Gitu. Ayo masuk. Langsung aja, kita udah dipersilakan masuk. Langsung. Dok, ini gua pakai sendal ya? Pakai taruh sini. Oh, taruh sini. Bentar, Dok, gua punya sesuatu buat lu. Dok. Wih, Dok. Thank you. Udah nggak di SM juga sering masih dibeliin makanan ya. Ini enggak seberapa, Dok. Ini tolong dianggap ya seininya aja lah ya. Oke, Kan thank gua you ya. Thank you, bro. Thank you banget. Bukan dalamnya, ini luarnya, dalamnya nanti buat Urut lu. lu. Ini kalau bukain aja kreseknya buat lu. Oke, bro. Thank you. Nah, Dok, gua kan udah dari mes nih. Langsung ke sini nih. Gua udah colok juga. Gua boleh minta izin nggak buka ini? Boleh. Soalnya kayak nanti nggak bisa napas gua. Gue percaya, bro. Kan gue juga tahu protokol SM ketat. Sangat ketat, Bro. Ketat banget. Coloknya bisa sampai 4 kali seminggu. Nah, ini wih. Lu sendirian aja di rumah, Dok? Enggak. Jadi di sini tuh ada koko gua sama ada teman sekampung gua juga. Oh, tapi sekarang lu lagi sendiri? Lagi sendiri. Khusus buat lu, gua kosongin rumah. Usir semua. Udah usir, pasti. Guys, lu tahu kan prioritasnya yang mana? Valdo kasih tahu. Nah, Apa? ini di awal kok gua lihat banyak aqua, Dok. Ini maksudnya apa? Lu minumnya banyak banget gua lihat ya. Bukan, jadi itu dulu sebenarnya tuh bisnis gue yang dulu sempat ada jual galon juga. Oh. Tapi gue pikir daripada gue jual nggak seberapa, mendingan gue pakai buat gue di rumah. Jadi isi air nggak perlu orang kirim terus kan. Pokoknya isi banyak gini, tahan berapa bulan, nanti baru pesan lagi. Oh, lu jual galonnya doang nggak air? Dulu, sekarang udah enggak. Jual galon doang? Iya. Oh gitu. Menarik. Valdo ini salah satu atlet yang bisnisnya itu cukup banyak, guys. Jadi menarik, nanti kita bahas buat kalian yang pengen tahu, terus ikutin gua sama Valdo supaya kalian tahu nih, Valdo ini gini-gini, bukannya gini-gini. Tapi cuanto. Terus ini lu juga suka sepedaan sekarang, Dok? Boleh lihat ya? Suka, jadi Ini punya lu? Punya gua. Oh. Jadi kan COVID kemarin kan, terus kalau misalnya mau main basket, misalnya dulu waktu masih jadi atlet mau active fresh gitu, kagak bisa main basket, jadi gua sepeda. Oh, keliling Gading Serpong aja ya? Ya, lagi Serpong aja bang. Ini helm udah paketan sama? Sudah. Gua jujur kalau ini nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nggak pakai Oh, cuman helmnya kok ada di sini nih, punya siapa nih? Punya siapa gua juga nggak tahu. Berarti barangnya semua di sini itu belum tentu punya Valdo. Bener. Oh. Nah, ini sepatu-sepatu punya lu semua? Enggak, sepatu gua itu yang bisa dibilang gua kurang sayang. Jadi taruh di bawah. Kalau yang disayang ada di kamar.
rasa sayang. Ternyata kalau nggak terlalu sayang itu dibedain ya. Dibedain, pasti dong. Nggak tak kenal maka tak sayang. Benar. Oh, berarti ini sepatunya kurang kenal lah. Benar. Atau karena yang sempat bikin lu cedera enggak juga? Enggak juga, justru itu yang gua pakai di final sebenarnya. Final. Cuman modelnya gua kurang suka, jadi taruh di sini. Bukan itu berkesan dok kalau dipakai di final. Berkesan ya, berkesan ya, cuman gua simpan. Cuman nggak bakal gua buang. Tapi ya Jual enggak? taruh di sini udah cukup lah. Kalau di atas tuh yang Lebih eksklusif ya. ya jadi kasih AC. Dikasih AC. Sepatu aja dikasih AC, apalagi elu gitu. Oke, gila kita disambut biasanya tuh kalau rumah itu ada sofanya gitu kan di awal ya, tapi ini disambut dengan galon. Itu menunjukkan bahwa Valdo itu orangnya itu mengutamakan bisnis. Jadi tamu mau apa berdiri aja. Kan lu habis operasi, lu kabar lu gimana kaki? Baik bro, ini udah sekitar 3 minggu udah kelar operasi kan, operasi PCL. Kemarin ada pembedahan di 7 tempat. 7 tempat. Iya, ini Soalnya ada 7. terakhir kan gue lihat tuh lu masih pakai Iya, perban iya. ya. Tapi sekarang udah better, ya setengah tahun udah bisa main lagi lah. Menarik gitu. Menarik katanya bisa main lagi. Ya, itu yang ngikutin kontennya SM tahu kan? Valdo terakhir itu pamitnya kenapa, tapi sekarang bilangnya setengah tahun bisa main lagi. Sangat menarik. Gua kira tuh waktu gua kesini yang sekarang lu masih perbanan, ternyata udah much better ya berarti ya. Udah, soalnya udah konsul ke dokter lagi dan katanya emang udah boleh lepas. Gitu. Nah, lu kan ini apa namanya baru kiri doang ya? Nah, yang kanan gimana? Masih ini juga kopong juga? Yang kanan sih sebenarnya masih sama kayak kiri putus, cuman belum operasi kan. Tapi gue nunggu sih, maksudnya tunggu ini udah bener-bener kelar, Baru gue siapin mental lagi, baru ini. Karena nggak segampang yang gue pikirin. pas operasinya ini. Pas Lu berarti nggak nyangka bakal dibedah 7 tempat itu? gue nggak nyangka rehab-nya seribet itu. Oh. Kalau operasi ya tahu, cuman makanya gue udah tahu kayak begini, gue salut sih sama atlet-atlet yang habis operasi bisa comeback tuh, itu luar biasa. Lu nggak ditawarin dokternya kan buat langsung operasi dua-dua kanan sama Justru pikiran kita sama. Gue maunya tuh langsung dua-duanya kan. Cuma dokternya bilang lu pasti menderita banget sama ntar rehabnya malah lama. Karena kan ini aja gue 2 minggu, 3 minggu. Kemarin kalau nggak ada kaki ini, gue pasti cuma di kasur doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya ini bicara tentang kaki ya. Iya. Soalnya bener. misalnya dua-dua di ini, dua-dua perban. Gue gila kalau dua-duanya sih gue. Boker aja mungkin nggak bisa kayaknya. Kemarin aja satu susah, gimana dua? Bener-bener lu gerakin dikit doang tuh udah. Nggak bisa ini dicopot-copot dulu, dioperasi. Nanti kalau udah sembuh. Maunya gitu, cuman belum nyampe. Setengah tahun katanya udah bisa lari. Tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya ligamen tuh bener-bener bisa Balik atau nggak? sempurna gitu tuh, kapan bisa 1 sampai 2 tahun sebenarnya. Oh. Cuman kan kalau orang atlet-atlet juga sebenarnya setengah tahun udah balik lari gitu-gitu kan pelan-pelan. Tapi ini udah guys, lu lihat kakinya Valdo itu kanan sama kiri agak beda ya. Jadi yang ini tuh lebih slim, yang ini tuh kayak lebih. Ini udah jauh lebih mending. Kemarin tuh lebih parah lagi. Kemarin lebih bengkak Bengkaknya lagi. lebih gila lagi. Kemarin lebih parah Iya, lagi ya. lebih gila lagi. Lu makanya Dok kasih makan yang ini juga Dok. Maunya Yang ini kan udah dapet donat, udah ada donat. jadi dipasangin. Biar bundernya sama. Nah, kita udah dikasih lihat ruang tamunya Valdo yang isinya galon. Langsung aja kita lanjut grebek isi rumahnya lebih lagi. Sup. Ayo Pan, ini Pan. Nah, gila. Rumah lu ini banget ya. Enak banget ya. Maksudnya itu cahayanya masuknya banyak ya. Lumayan. Ini baru Pan, ada sofa bukan galon. Nah, ini udah. Baru sofanya baru di sini. Jadi, ini sofa udah include sama rumah Dok. Oh, enggak. Ini udah dikirim dari Ponti sama Oh, dari Poti. Iya. Enggak repot emang kirim-kirim gitu ya? Tapi kalau yang apa, kirimnya waktu itu sama motor juga. Jadi kirimnya per kontainer kan. Jadi ya sekalian. Nah, gua kok tanya motor di depan tuh motor siapa Dok? Yang merah. Yang merah. Itu motor gue SMA dulu. Oh, motor SMA. Ya. Kenapa? Enggak, tadi gua naikin. Maling. Oh, itu motor SMA lu Motor buat SMA. sini buat Udah. keliling-keliling kompleks juga. Ya kadang-kadang kalau gue kantor, malas naik mobil, naik motor. Oh, gitu. Ya, lumayan juga ya. Ini sini guys, ini enak banget nih rumahnya Valdo. Ini rumahnya Valdo tuh kayak di ada ini ruang apa Dok? Lu nyebutnya Dok? Apa ya? Nggak terpakai sih sebenarnya. Ruang nggak terpakai ya. Ya, cuma kadang-kadang kalau gue pagi bangun, Cari matahari di sini. apalagi pas gue covid, Oh, lu Covid tuh karantina di sini ya? di sini. Di luar doang. Dan lu nggak boleh masuk sini. Di atas dong, di kamar. Nggak mungkin di luar. Cuma pagi-pagi harus Gua kira lu kasihan banget. Lu di luar doang sampai subuh gini doang. paginya begitu pagi ya. Oh, paginya begitu. Iya. Nah, kita intipin sedikit lah rumahnya apa ruang outdoornya si Valdo nih.
Sejuk ya dok kalau pagi berarti ya? Sejuk. Nah, gila. Ini tempatnya Valdo kalau misalnya dia cari matahari pagi-pagi. Benar. By the way, lu rumah ini udah berapa lama dok? Lu tinggal di sini dok? Udah mau setahun lah. Di sini udah mau setahun. Udah mau setahun. Tapi lu tinggalnya sama koko lu sama Teman sekampung gua dari Ponti. oh gitu. Jadi cowok-cowok doang. Ya? Iya benar. Makanya kelihatan kan kosong rumahnya cowok-cowok doang. Kalau ramenya pas weekend berarti. Kenapa rame tuh? Ada undangan-undangan. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi lu cuma bertiga doang. 3 doang. Hampir setahun. Nah, rencana lu jangka panjang juga bakal di sini. Rencananya sih begitu. Semoga lancar. Ini menarik nih, ada gerobak-gerobak itu apa dok itu dok? Jadi ya mungkin sebagian udah pada tahu lah, tapi mungkin nggak semua ya. Dulu gua sempet bisnis bola ubi. Ya, tapi karena ini gerobak yang di Karawaci sama Serpong. Nah, tapi kan gara-gara Covid ya omset menurun, jadi kita putusin untuk waktu itu tutup aja. NANI? お前はもう死んでいる。 Cuman berterima kasih sih dengan gerobak itu, udah banyak kasih kita pelajaran lah. Nama lu juga banyak naiknya karena ini juga. Benar banget Pan. Nah guys, tadi kayak gue bilang, Valdo itu orangnya itu punya bisnis banyak. Jadi bukan karena dia dari satu belum sukses pindah lagi nggak, tapi dia mencoba semuanya yang dia bisa, dicoba semua, walaupun gagal nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman dong. Tapi rata-rata lu udah balik modal semua ya dari semua bisnis lu ya? Balik modal sih hampir semua balik modal. Bahkan bisa dibilang semua balik modal. Cuman ya habis balik modal terus ke depannya jadi lesu. Jadi ya kita lihat prospeknya juga nggak begitu bagus. Jadi ya langsung lu lepas, udah waktunya lepas aja gitu. Jadi ya namanya ada naik, ada turun ya. Namanya hidup ada naik, ada turun. Bener. Nah, kalau misalnya lurus doang tuh mati. Tadi kalau di masa kita gitu. Oke. Kita boleh lanjut, Dok? Boleh. Nah, lanjut lagi ke sini ada tempat gym lo ya di sini. Sebenarnya buat naro sih, gue kalau nge-gym lebih sering di luar, jadi alat-alat ini Buat pajangan aja. kadang-kadang dipakai lah. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Gue kira kayak buat cuman motif-motif. Kalau nyenengin Mas Gofar kan. Kelihatan ya, Mas. Taruh lagi naik atas. Nah, kalau di sini apa, Dok? Ini kamarnya yang gue bilang teman sekampung gue. Dia lagi pergi. Oh, dia lagi pergi tapi kamarnya ada di bawah. Kamarnya di sini. Oh, gitu. Ya, itu kamarnya orang, kita nggak boleh buka karena ya menghargai yang punya kamar lah. Ini bukan mes soalnya. Kalau mes kan bisa langsung masuk. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini lanjut, ini ke ini ya? Ini tuh atas tuh semacam apa Pan ya? Gudang. Oh, tempat gudang. Nah, sama cuci-cuci lu di sini? Gua laundry sih. Oh, lu laundry. Nggak terima cuci di sini? Enggak. Rumah Valdo nggak terima cuci. Salah satunya bisa hemat air juga. Di sini langsung dapur ya? Dapur. Jadi nggak pernah dipakai. Oh, lu makan juga dari luar? Makan di luar. Makan di luar, laundry di luar, berarti lu cuman numpang tinggal aja di sini. Tidur aja. Jadi di rumah ini cuma numpang aja, numpang tinggal, jadi nggak dipakai apa. Cuman ini buat emergency doang berarti. Ya kalau masak Indomie. Atau nih buat tamu duduk sini, kalau mau masaknya sendiri. Masak sendiri. Kita nggak masakin. Oh, jadi self service ya. Iya. Bagus. Gue suka tuh konsepnya Valdo tuh kadang tuh emang suka beda dari yang lain gitu. Makanya dia bisnisnya bisa banyak banget gitu. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat sih isinya, kulkasnya cowok-cowok yang tinggal satu rumah tuh kayak gimana sih? Ya, junk food isinya paling. Ini kok bisa ada ini teflon di sini, gimana sih Dok? Ini kalau nggak salah teflonnya udah pecah. Oh. Jadi ditaruh buat ini doang, buat es. Gitu ya. Estetikanya tuh nggak ada ya kalau kulkasnya ini ya. Cuman ada space naruh gitu aja ya. Keju, susu kental manis, kentang, nugget, kagak ada buahnya. Oh, ada deh. Ada ini. Apa nih? Timun buat? Oh, bukan. Bunder kok timun. Cuman kelihatan dari sini hijau gitu loh guys. Jadi kelihatannya aja gitu. Ini bagus ya minumannya ya? Minumannya enak nih yang ini. Ini yang punya kamar ini. Oh. Ya. Punya saya ada di atas. Kalau punya Valdo ada di atas. Oke.
boleh lanjut ke atas gak, Dok? Boleh dong, ke Ya. kamar gua. Oh, langsung aja guys. Yang penasaran kamar Valdo kayak gimana, langsung aja. Bro, atas bro, itu pulang bro. Salah Dok, lu kasih tahu dong arah yang mana. Ini rumah lu jalannya banyak nih. Kasian guys si Valdo guys, jalannya agak pincang. Jadi ya kayak filmnya Mr. Bean ya. Kayak gitu. Sampai di lantai 2. Ini ada 2 ruangan, yang ini kamarnya siapa, Dok? Popo gua. Nah, kamar gua di sini. Lihat guys, di sini ada kamar punya Koko Valdo. Cuman kita nggak perlu buka karena kamarnya orang lagi, orangnya nggak ada ya. Kita harus menghargai yang punya kamar gitu. Masuk. Boleh Boleh masuk. Oh, Ayo, silakan. jarang-jarang kita boleh masuk ke kamarnya Valdo. Dok, ini kaset buat apa, Dok? Ya, ini aja. Buat apa lagi bro? Kalau bukan kasih kaki, buka deh. Kaki. Buat buka, kalau buat buka aja. Gila, kita udah sampai di kamarnya Valdo. Inilah tempat harinya Valdo buat nyantai, buat lu refreshing, buat Bener. istirahat di sini ya, Dok. Bener. Kita lihat nih, langsung kita disambut sama ini, lu nyebutnya apa, Dok? Ini keyboard bro. Ini gaming setup gua lah. Iya, bukan yang ininya, maksudnya ini. Ininya. Ya. Gaming setupnya Valdo. Wedan, ini dia kursinya aja, harganya udah harga ini, seharga ini ya semua ya. Oh enggak juga bro. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh, lu emang orangnya suka game banget sih ya. Jadi Sebenarnya baru-baru ini sih Pan, gara-gara covid, gue mikir harus cari apa ya, hobi baru kan. makanya lu game. Iya, dan sebenarnya nge-game gue juga bukan yang nge-game sendiri tuh nggak. Jadi yang Discord sama temen, teleponan. Oh, yang online gitu. Ya, bener. Ya kalau boleh tahu lu game apa aja sih? Kebanyakan Dota 2 sih. Dota. Nah, CS buat main sih. kalian yang suka main Dota, langsung aja komen di bawah ID-nya apa, nanti langsung add Valdo di situ. Boleh. Langsung lu yang add atau dia yang add, Dok? Dia depan. Oh iya. Kalau gitu langsung aja DM ke Valdo. Cuman buat menemuin komen gua aja, Dok, biar banyak gitu loh. MMR sekarang 5.300-an. Nah, gue tuh agak buta tentang Dota. Cuman temen gue yang di belakang kamera itu mainnya Dota, jadi dia yang nyambung sama Valdo. Oh, mau ngobrol, gue ngobrol, gak apa-apa, gue mah gak apa-apa. Anak game itu kalau udah nyambung obrolannya itu langsung kayak ngeklop gitu loh. Yoi. Nggak perlu apa-apa, langsung set gitu Pasti. ya. Gitu. Nah, kita langsung aja nih lihat nih. Koleksinya Valdo yang katanya itu sepatunya di AC-in. Bener-bener di AC-in loh guys. Ini AC langsung direct ke sepatu, bener. Bukan langsung ke lu ya. Bukan. Jadi langsung ke sepatu dulu gitu. Tapi nggak cukup satu. Jadi satu buat sepatu, AC satu buat gua. Menarik guys. Ini gue lihat kayak husky tau nggak, yang nggak bisa panas. AC-nya aja pasang 2 nih. Tuh kanan sama kiri. Yang ini 2 PK, ini 2 PK, 4 PK berarti tuh. Bukan. Satu PK, satunya setengah PK. Oh, satunya 1 PK, satunya setengah PK. Gila. Yang ini, tapi ini khusus buat sepatu berarti ya. Nah, ini koleksinya Valdo. Yang paling lu suka apa, Dok, dari koleksi sepatu lu, Dok? Sebenarnya kalau suruh pilih satu sih ini deh. Ini kan kita dapat dari Owner ya? ya owner kan. Maksudnya nggak bisa dibeli. Ini kan kalau ini semua kan mau beli di Mana? StockX ada. Tapi kalau ini terus ada nama lu juga ya. walaupun lepas. Jadinya Waduh. Rifado Tandra Iya. gitu. Tapi ya ini memorable banget lah ya. Iya lah. Kemarin kita mau masuk playoff, Hmm. owner bikinin kita sepatu satu-satu Iya. yang paling nyaman di kaki. Buat pemainnya tuh sendiri-sendiri itu. Nah, Beda-beda semua lagi. beda-beda semua. Nah, khusus Valdo ini Paul George 5 ya. Paul George 5 ini. Terus edisi warnanya juga warna SM banget ya. Iya makanya. Jadi kayak berarti lu kalau cari tim baru cari yang warna ini, Dok. Cari tim baru. Anggapannya lu berarti nggak boleh cari tim baru gitu kasarannya. Harus ke warna ini ya? Gua nggak tahu banget sih kodenya. Nah kalau ini lu berarti mirip-mirip Arki juga ya, soalnya waktu gua ke tempat Arki itu juga sepatu Jordan itu sampai bingung gua lihat nih. Ini lu koleksi Jordan ini emang karena lu suka Jordan atau karena apa nih? Soalnya kan lu hidup di eranya
LeBron James kan Kobe Bryant ya. Iya. Gua mungkin bukan yang kayak Arki ya, dia kan sneakerhead banget terus yang bener-bener ngerti culture-nya gitu. Kalau gue jujur, gue bukan yang apa, gue kadang tuh beli keikut hype juga. Jujur aja gue, mungkin karena gue bukan belum setua dia ya, yang culture-nya udah gila banget. Tua. Lumayan. Arki, lu biar tua dong. Tapi gue sekamar sama dia. Nah gue tuh juga sering sharing sama dia Tentang sepatu-sepatu. Iya, gue banyak belajar dari dia lah. Dia kan bener-bener ngerti culture-nya gimana. Nah lu lihat aja, gue sepatu cuman berapa? Cuman maksudnya yang Jordan 1, 3, 11. Yang karena gue ngerti apa? Bukan ngerti, gue suka modelnya. Kalau Arti kan biasanya dia sampai yang karena ini beli. Iya. Tapi ini punya lu ini gue lihat yang mahal-mahal punya juga dong. Gitu. Jadi lu dapetinnya juga nggak gampang sih menurut gue ya. Iya. Dan ini harganya juga bukan harga retail ya. Lu Bukan. Ini bahkan gue beli sama Arti. Oh, dia beli bekasnya Arki. Iya. Enggak bekas, ini baru. Oh, baru. Dia beli tahun 2010. Terus Gue baru beli tahun lalu. oh. Dia bilang, wah ada nggak temen yang mau? Terus dia bawa ke mes. Ini mah masih bagus, masih baru. buat gua aja gitu ya. Iya. Jadi gue bilang bekas, dia langsung marah, nggak mau bekas. Valdo lagi, Valdo mah bekas pasti. Kan belajar dari lu, Pan. Lu yang ngajarin gua pas gua rookie. Bukan begitu maksudnya. Kalau Jordan 1 ini yang paling favorit banget yang mana, Dok? Sebenarnya yang paling sering gua pakai ini. Cuman kalau lu nanya warna ya, gua sih paling suka ini ya. Yang paling mahal mana sekarang? Yang paling mahal ini sih. Ini edisinya Chicago bukan? Chicago benar. Chicago kan. Jadi harganya pasti kayak langit banget pasti ya. Belasan. Langsung nggak pakai omong belasan tau. Belasan gitu. Lu nggak bakal jual lu, Dok? Enggak sih, belum sih. Enggak tahu ya. Gua kan belum pakai juga ini sebenarnya. Oh, ini belum dipakai. Belum gua Berarti pakai. Masih Belum baru gua pakai, ya. masih baru. Jadi kalau buat kalian yang nonton pasti ngiler nih lihat ini kalau misalnya kayak koleksi Jordan banget gitu. Baik, ini udah mau tahun depan ya, 10 tahun. Kalau nggak kepepet tetap nggak jual. Enggak sih. Kepepet juga kayaknya nggak mau dijual. Nih kita juga bisa lihat ini kenang-kenangannya dari SM waktu Valdo memutuskan pensiun, itu beritanya cukup besar. Jadi ya ini kenang-kenangan dari SM karena walaupun cuma lu 2 tahun tapi masih ini ya dikasih penghargaan dari SM gitu. Menarik tuh. Kita akan bahas tuh kenapa kok Valdo itu cepet banget sih selesainya gitu. Selesai main basket pro-nya maksudnya gitu. Nah, di sini nih ada ini piagamnya. Ini kan lu gue lihat itu kan lu pemain 3x3 udah sampai mana-mana tuh kan. Terus kayak gue juga tahu lu menang banyak di 3x3 gitu. Itu apa medali-medali lu pada kemana semua, Dok? Jadi itu semuanya di Pontianak, Van. Bokap gua tuh paling demen. Kalau gua misalnya apa pasti dimintain, mana ininya. Terus kemarin yang ini kan, terus dijual sama bokap lu? enggak dijual. Enggak dijual. Ditempel. Ditempel. Kirain diminta. Sini malah. Bukan ya? Bukan. Oh, jadi lu langsung kirim balik ke Pontianak. Gua kan pulang biasanya. Misalnya kalau gua kayak harus SEA Games kemarin juara nih, pasti gua pulang. Gue pulang, tapi gue bilang kemarin, boleh nggak gue simpen ini dulu di Jakarta. Tapi medalinya lu boleh ambil. Gitu. Medali perak di SEA Games 2019. Yang mahal tuh bukan ininya, guys. Bonusnya yang mahal. Bonusnya yang mahal ya. Nah, ini ada majalah main basket juga edisi lu ya, Dok. Iya. Lu sempat jadi cover. Ini memang ini edisinya punya lu atau lu print sendiri di Emang bukan gue print sendiri, gue tempel. Emang edisinya ini ya, edisi majalah main basket Valdo nih, seragamnya aja 3x3 gitu. Jadi Valdo tuh kalau di 3x3 Indonesia udah siapa sih yang nggak kenal Valdo gitu kan? Gitu. Gua kira ini edisinya tuh lu tempel sendiri, isinya majalah bobo. Gitu. Makanya dibuka ya. Dibuka gitu, penasaran. Nah, ini kok topi lu nggak bawa pulang juga, Dok? Ini waktu itu juara, kalau nggak salah gue belum sempet balik. Kalau yang ini kan gue rookie, dapat topi kan? Gue dapat 3 kalau nggak salah. Nah, ada di Ponti 1. Oh, dapat 3. Ponti 1, sini 1, satunya lagi mana? Satunya kasih ke temen. Kasih ke temen. Oh, bukan dimasukin topet? Nggak. Masih dijual. Kasih orang. Ini nah yang ini, Dok. Ini bawa ini. Nah, ini apa, Dok? Nah, ini yang tadi gue bilang di bawah. Ini punya gue. Yang ini punya lu. Iya, semoga gue sekarang bukan atlet. Gue bukan yang mempromosikan minum ya buat anak-anak yang nonton, cuman
Kalau untuk umur segini gua rasa itu hal yang normal lah. Cuman kan agak tabu kan. Bener, di-expose bener. Cuman ya ini kan sebenarnya bukan untuk yang ini ya apa namanya bad influence gitu Bener. tapi untuk apa ya buat santai. Bukan buat ya. yang bukan. Iya gitu mantap. Valdo itu orang itu the point. Jadi dia tuh nggak ada yang disembunyiin. Itu yang gue suka dari Valdo dari dulu. Ini belajar apa yang ini nih. Ngomong tuh langsung di depan gitu. Bukan ngomongnya di belakang. Iya loh, mantap ya loh. Bener. Nah, di sini nih ya biasalah ya lemari lu, Ya. terus ini secret room lu gua. Bukan, toilet. Buat bus. Nah, bener. Toilet. Nah, terus ini jaket-jaketnya Valdo juga apa namanya? Baju-baju lu juga ya? Iya, baju-baju, topi. Yang sering lu pakai aja ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang lebih mendalam lagi tentang Valdo. Sambil duduk boleh nggak dok? Bener. Sini lah. Sini bro. Bilang dong. Kira tadi boleh duduk di bawah gitu. Nah dok, sekarang kan banyak nih. Ya emang udah pada tahu lah kalau misalnya lu pensiun kenapa kan. Nah itu kan tapi dari media kan. Nah gue pengen denger sih dari lu langsung gitu. Kenapa lu pensiun semuda ini gitu lah. Lu umur berapa sih? 26 ya? 25. 25. Nah, di umur 25 itu kan sebenarnya akan memasuki golden age-nya sebagai atlet kan. Iya. Tapi lu memutuskan untuk pensiun. Nah, alasan lu apa sih yang bikin lu benar-benar keluar dari bola basket gitu? Sebenarnya ada beberapa alasan, banyak malah sebenarnya. Dan ini yang udah bukan hal yang gua pikirin dalam waktu singkat. Udah lama gua mikirnya. Cuman emang newsnya keluarnya tiba-tiba kan. Dan jujur sampai sekarang juga banyak orang yang nggak percaya ini beneran kan nih si Rivaldo pensiunnya karena begini. Nah, kemarin kan gue sempat mention cedera gue. Ini kan butuh PCL ya. Ini sebenarnya part of the job lah. Kita atlet ya pasti harus siap sama yang namanya cedera. Ya, dan semoga sih yang nonton ini anak-anak kagak ada yang cedera. Makanya rajin-rajin pemanasan, pendinginan, kompres gitu. tuh. Cuman bener. ya jangan sampai anak-anak muda yang ingin berkecimpung di dunia basket itu takut kan akan nanti gue main basket bisa cedera. Nggak selalu, cuman emang rintangannya atlet itu ya salah satunya bisa cedera kalau kita nggak memperkuat otot dan lain-lain lah. Cuman ini lu juga PCL-nya kanan kiri sih ya. Bener, dua-duanya. Itu makanya ini salah satu yang alasan lu bisa memutuskan untuk pensiun. Gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang bertanya maksudnya kenapa Rivaldo bisa udah PCL gini-gini, apakah SM jelek, nanggulangan apa bikin otot-otot pahanya kuat, itu nggak bisa. Ya sebenarnya mungkin karena gue dari kecil, gue kan dari kota kecil nih. Jadi ya maksudnya edukasi tentang cedera, tentang PCL gitu masih sangat kecil kan. Di Pontianak tuh nggak ada yang namanya lu habis latihan kompres gitu, cooling down mungkin masih ada lah. Dan lapangan outdoor juga. Nah bener, terus cooling downnya juga yang gitu-gitu doang. Main yuk. Ya. Terus selesai langsung pulang gitu. Nah ini, tapi lu cedera ini udah lama atau emang baru-baru ini? Soalnya gue pribadi juga kaget juga gitu loh. Kok waktu itu kan kita selama 2 tahun kayak gue lihat lu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tahu-tahu lu terakhir cedera pas mau final lagi kan, gue tahu itu. Kalau yang kanan itu udah dari 2017. Berarti pas waktu lu masih di UPH? Masih di UPH. Oh berarti lu pas bela UPH itu udah cedera gitu? Jadi habis gua 5 terus PON. Habis itu gua ada main lah di kampus, main-main doang. Kena itu putus juga. Itu PCL juga? PCL juga. Tapi operasi? Enggak. Oh itu nggak operasi? Enggak. Tapi kok bisa normal-normal aja gitu? Makanya sebenarnya dokter yang nanganin gue juga bilang kok bisa. Jadi tuh nggak ada PCL tuh sebenarnya bisa tetap main. Cuman mentalnya yang katanya susah diiniin. Gitu. Nanti lu main lu nggak ada PCL gimana gitu. Nah ini terus kenapa kalau akhirnya memutuskan untuk operasi? Satu karena gue pensiun. Maksudnya kalau gue pensiun kan otomatis waktu luang gue lebih banyak. Kalau misalnya gue masih aktif terus operasi harus rehab gitu, mungkin gue bisa bilang gue bisa gila kali. Misalnya ngeliatin lu pada latihan gue cuma gitu, gue nggak ngapa-ngapain. Kalau ini kan gue bisa WFH, nih gue masih bisa kerja di sini. Tuh. Tapi yang kanan ini ya kita lihat nanti dah. Bisa lu operasi bisa enggak? Bisa. Ini gue operasi juga karena sakit, Van. Buat jalan pun agak ganjel gitu. Jadi gue habis yang gue final, kan gue nggak olahraga, cuman gue jalan kaki aja, gue jalan kaki sejam kan gue balik langsung sakit. Jadi gue mikir, apalagi SM menawarkan untuk cover semua. Oh, berarti lu
udah pensiun tapi SM tetap tanggung jawab ya. Gue tahu diri sebenarnya. Gue bilang gue nggak dibayarin nggak apa-apa. Gue bilang karena emang gue nggak lanjut kontrak di SM. Oh itu cuman kode aja supaya kayak ini ya. Ya lu tetap inilah gitu. enggak. Nah, yang gue suka dari SM ya tempat aku berlabuh, tempat gua bermain basket sekarang. Keren titik dong ngomongnya. Tempat gua membela klub profesional Valdo juga itu salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini itu ya menurut gua pribadi itu ya kayak Valdo gini. Kita lihat Valdo udah memutuskan pensiun tapi tetap akan di cover untuk cedera dan operasinya gitu. Benar. Mantap. Ya gue lihat sih lu udah bela 3x3, terus bela apa namanya Liga Mahasiswa juga, terus sempat main di Pro 2 tahun, terus lu juga sempat main di timnas muda juga ya. Nah itu semua itu udah cukup gitu buat lu ternyata. Kan kemarin gue bilang kan, maksudnya mimpi gue tuh gue pengen kasih sesuatu buat negara, SEA Games medali perak. Gue pengen juara 1 IBL, baru kemarin juara 2. Yang ketiga, ini gue sebenarnya nggak bisa capai biar orang lain menilai. Maksudnya, gue tuh pengen menginspirasi anak-anak lah. Maksudnya, kita nih orang daerah bisa loh, gitu. Dan menurut gue pribadi ya, gue udah kasih mereka glimpse lah kalau kita ini bisa. Jadi kita di luar Pulau Jawa pun kita ini bisa berkontribusi gitu buat Indonesia. Gitu. Dan lu udah menunjukkan itu dan lu udah merasa, yaudah itu gue udah kasih lihat, gue udah cukup. Sekarang waktunya lu untuk ngejar mimpi gue yang lain. Ngejar mimpi lu yang lain. Apa itu, Dok? Ya, mungkin dari sekarang gue mau mulai dengan bikin lapangan pekerjaan lah. Lapangan pekerjaan buat orang-orang juga ya, gitu. Karena kita tahu kan lagi masa-masa begini, Covid masa-masa agak susah lah ya gitu. Jadi gue pengen melayani lah. Menarik guys, jadi Valdo itu dari waktu dia main basket pun dia udah juga merintis bisnis kan ya. Bener. Terus ya emang ada yang udah tutup, masih ada yang jalan gitu kan. Tapi gue lihat juga lu salah satu atlet yang memiliki bisnis tuh paling banyak gitu kan. Jadi ya sekarang lu berlabuh ke bisnis itu bukan hal yang baru, benar bukan hal yang baru mungkin ya. Tapi ya lu akan lebih serius untuk menjalaninya ke depan gitu ya. Pasti. Nah, buat gua nih pribadi, gua juga penasaran loh. Lu kan pensiun di umur 25. Nah, sekarang itu lagi booming-boomingnya pemain basket yang udah pensiun balik lagi. Pensiun balik lagi. Nah, bukan menurut gua penasaran lu bakal balik lagi nggak sih ke perbasketan Indonesia gitu? Kalau balik sebagai pemain, gue bisa bilang enggak sih. Udah, lu memutuskan 100% enggak gitu? Enggak. Cuman sekali lagi, kita umur segini udah sering jilat ludah sendiri. Tapi kalau untuk bener nggak? Ya itu benar sih. Jadi memang situasi sekarang gue masih bilang enggak. Kalau sekarang 100%. Tapi enggak. Sekitar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi mungkin hal yang berbeda gitu. Kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalnya tanya gue bakal balik jadi pemain, gue bilang sih enggak. Tapi kalau misalnya balik jadi yang lain, entah itu di manajemen atau di mana, maksudnya gue tahu gue harus memberikan kembali lah buat basket Indonesia. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa gue bantu, gue pasti bantu. Buat kalian guys yang udah berharap penasaran Valdo ini mungkin pensiun ya setahun 2 tahun ntar mungkin balik lagi atau apa gitu, sekarang udah terjawab bahwa Valdo tidak akan balik lagi main basket as a player ya. Benar. Cuman kan sekarang ini tim menambah Dok. Dan salah satunya ada Bro dari Pontianak. Iya benar. Nah itu lu sempet gak sih ditawarin untuk jadi advisor kayak atau apa gitu? Jadi mereka pertama nawarin gue pasti sebagai pemain. Tapi gue bilang ke Pak Jansen kan, gue udah pensiun dan kalau keinginan untuk main Bumat Bumi Borneo pasti ada, kan kampung halaman gue. Berarti lu nggak mau dong main bareng gue lagi? Nah makanya itu alasannya. Gue bilang cuman gue nggak bisa ninggalin SM kayak begini juga. Maksudnya gue ngomong gue udah pensiun. Tapi Dan SM udah treat gue dengan sangat baik. Nggak mungkin dong gue langsung tiba-tiba main di situ. Tiba-tiba pindah tim lain. Nah itu buat adik-adik juga harus itu tuh. Karakter lu tuh penting. Karakter penting ya. Bener. Jadi berhubungan baik bukan hanya sesama pemain, tapi sesama pemain ke manajemen, pemain ke owner itu juga harus ada etika. Bener. Gitu ya. Jangan lihat duit dikit langsung pindah sana. Lihat duit dikit pindah sana. Semuanya bukan tentang duit ya. Bener. Tapi tetap harus ada karakter. Duit. Duit ternyata pikiran. Bukan karena emang begitu orangnya. Karakter yang penting. Karakter ya, bukan duit. Ternyata duit.
Nah, Dok, yang terakhir nih kan sekarang ini paling deket nih lu sekarang udah pindah jalur kan dari basket ke dunia bisnis. Nah, apa sih yang akan lu lakuin nih dari sekarang dan ke depan gitu? Jadi sekarang yang pasti kan ya seperti yang lu bilang, gue benar-benar terjun ke bisnis dan ini sebenarnya bisnis yang udah gue tekunin udah kurang lebih 4 tahun lah. Jadi ada jadi tinggal terusin aja ya? Iya, Acrio Water Filter. Jadi bergerak di water treatment. Oh. Lu mau lihat kantor gue deket sini kok? Emang bisa? Bisa. Wih, langsung aja guys. Kita diundang Valdo ke tempat kantornya. Langsung ya kita ke sana. Iya. Bawa rezeki. Ada customer padahal hari Minggu tutup. Terima kasih Cinya ya. Ini yang beda pada ukurannya lebih beda. Kalau ini otomatis. Bisa banyak yang belinya apa beli? Oh, ini cuma beli filter tempat lain. Kagak ada dicek aja. Ini apa dong? Kayak hasil air apa nanti kita ranting. Baru jadi tiap rumah pasti beda-beda. Kita langsung naik ke office-nya Valdo. Kita dikasih kesempatan gerbek office-nya Valdo. Ternyata ada satu ini di sini kan. Di Play of Year. Ya. Tahun pertama Rookie of the Year, tahun kedua IBL Champion. Poin pertama gua dibantu sama dia. Jadi gua mau lay up, orang kan didorong sama dia. Wah, ada. Bukan assist, bukan passing ya. Tapi orangnya Valdo mau lay up, go. Biasanya dia ngerakit-rakit nih di sini. Jadi bisa dibilang ilmuwan dulu lah. Ini ya lihat nih, kasih panjang ada 3 jual loh. Dijual. Oh. Ya, jadi gini lah Van, ini hal yang akan gue lakukan. Kita sebagai manusia pasti pengen tantangan baru. Kayak lu sekarang nge-vlog, gue bisnis. Challenge baru ya. Benar, pasti challenge baru. Prospeknya ke depannya menurut gue juga oke Bagus, jadi ya. gitu. Semoga lancar deh bro. Jadi lo hanya fokus di ini supaya dan ini akan lo kembangin jadi lebih besar lagi. Benar. Ya udah Dok, thank you Dok buat waktunya, thank you udah welcoming gua di sini terus kayak Pleasure, terus ya buat kedepannya. Sip. Mantap. Thank you. Nah, thank you buat kalian yang udah ngikutin sampai sekarang. Sekian video episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Tuh, jangan lupa subscribe. Nah, buat kalian yang suka, like video ini. Buat kalian yang nggak suka, jangan diapa-apain. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagramnya Valdo di Rivaldo Tanda dan Instagramnya Acrio di Acrio Water Filter. Acrio Water Filter. Okay? See you in the next video guys.